Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dalam 10 menit ke depan untuk mempresentasikan hasil penelitian berjudul Personal Rebranding Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, sebuah studi kasus dengan skema mudah penelitian tahun 2024. Sedangkan penelitinya adalah saya sendiri, Weni Pahlemi, MSI 036 1272, dan anggota penelitinya adalah Dr. Afdal Mangkuraga Putra, SOS MSI 0310 107 103. Latar belakang penelitian ini adalah Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka ditetapkan menjadi Capres dan Cawapres dengan nomor urut 2 oleh Komisi Pemilihan Umum. Pasangan ini didukung oleh Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari partai pengusung, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan partai pendukung, yaitu Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, Partai Rakyat Adil Makmur. Pasangan Prabowo Gibran ini didukung oleh 270 orang yang tergabung dalam Tim Kampanye Nasional atau TKN. Prabowo Subianto maju untuk keempat kalinya menjadi calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Pada periode 2009-2014, Prabowo maju menjadi wakil presiden bersama Megawati Soekarno Putri. Saat itu, Prabowo mencitrakan dirinya sebagai sosok nasionalis yang mirip dengan Presiden Indonesia pertama, yaitu Soekarno. Prabowo kerap memakai baju safari berwarna putih berkantung 4 yang mirip dengan pakaian yang digunakan oleh Soekarno, yang dikenal berani tegas terhadap bangsa asing. Pasangan Megawati Prabowo Subianto kalah dalam pemilu tersebut. Pada pemilu 2014-2019, Prabowo Subianto menjadi calon presiden bersama Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden. Sama dengan periode sebelumnya, Prabowo mencitrakan diri sebagai atau seperti Soekarno, dari gaya busana hingga cara berpidato, serta ide-ide nasionalisme yang dibuat mirip dengan Bung Karno. Prabowo Subianto bahkan menyebut dirinya akan membangun Indonesia dengan visi menjadi Indonesia sebagai macan Asia. Pada periode ini pun Prabowo belum berhasil memenangkan arena pemilu. Pada pemilu 2019-2024, Prabowo Subianto menjadi calon presiden bersama calon wakil presiden Sandiaga Uno. Prabowo Subianto dan tim suksesnya memiliki strategi political marketing yang maksimal, walau hasilnya belum dapat menandingi lawan politiknya saat itu, yakni pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Lalu bagaimana peruntungan Prabowo Subianto pada 2024? Fokus penelitian ini adalah ingin menganalisis bagaimana strategi Prabowo Subianto membangun kembali personal brandingnya pada kampanye pemilu 2024. Baik, menurut Harun, dalam Salam 2020, personal branding adalah sebuah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek dalam diri seseorang dan bagaimana hal tersebut menciptakan persepsi yang positif di masyarakat. Aspek-aspek tersebut bisa dari segi kepribadian, kemampuan, atau nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang. Hubert K. Rampersad menyebutkan ada 11 kriteria personal branding yang otentik, antara lain ciri khas jenis konten yang diunggah, karakter yang dibentuk, interaksi dengan audiens, serta konten serial yang dibangun untuk menonjolkan ciri khas secara terus-menerus. Personal branding keaslian berarti harus dapat mencerminkan karakter, perilaku, nilai, dan visi individu sesuai kepribadian aslinya. Kriteria lainnya adalah integritas dan konsistensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.
Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini hanya memaparkan situasi atau peristiwa tertentu, bukan untuk menguji hipotesis atau memprediksi sesuatu. Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis studi kasus. Penulis menganalisis setiap strategi komunikasi Prabowo Subianto dalam membangun personal brandingnya, sehingga metode yang digunakan adalah penelitian studi kasus tunggal. Lalu bagaimana hasil penelitiannya? Nah, ada 4 hasil penelitian. Pertama adalah gemoy personality. Selama kampanye pilpres yang berlangsung selama 75 hari, Prabowo Subianto tampil sebagai sosok yang gemoy. Gemoy adalah ungkapan yang populer dalam bahasa gaul yang memiliki arti lucu atau gemas dalam makna yang positif. Gemoy sendiri merupakan hasil plesetan dari kata gemas. Ada gambar atau alat peraga kampanye pada periode sebelumnya. Publik mengenal Prabowo sebagai sosok yang berwibawa, tegas, dan tua. Dalam gambar atau baliho pada Pilpres 2024 dengan menggunakan aplikasi artificial intelligence, Prabowo berubah menjadi sosok yang lucu, jenaka, dan menggemaskan. Kesan tua dan militeristik dari sosok Prabowo hilang. Bahkan Prabowo digambarkan menjadi sosok yang jauh lebih muda. Kesan atau personal branding yang gemoy seperti itu tidak hanya tampil dalam baliho atau gambar. Prabowo Subianto kerap tampil joget gemoy dalam beberapa kesempatan kampanye yang diiringi dengan lagu resmi kampanye Oke Gas Prabowo Gibran Paling Pas. Ya, di gambar kiri yaitu baliho Prabowo Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Prabowo mengenakan kopiah hitam, menggunakan jas, kemeja, dasi warna merah, menunjukkan sosok Prabowo yang serius gitu ya, tua gitu ya. Dan kemudian baliho Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada 2024, Prabowo mukanya mukanya gemoy gitu, cabi, gemoy, matanya bersinar seperti anak kecil gitu ya, dan tampil jauh lebih muda. Sekarang dan ini juga gitu penampilan Prabowo pada kampanye Akbar 2019 pakai kopiah dengan baju safari, ada kantung di depannya, kemudian dengan wajah atau muka yang serius, semangat nasionalisme gitu ya, membakar audiens atau konstituen. Sementara di penampilan Prabowo pada kampanye Akbar Pilpres 2024 tidak terlalu banyak pidato substansi politiknya, tapi lebih banyak atau ditonjolkan adalah Prabowo yang sedang berjoget gemoy. Yang kedua adalah strategi kampanye politik dengan menggunakan pendekatan kreatif. Pendekatan kreatif yang dimaksud adalah pendekatan entertaining daripada substansial atau politik, sehingga kampanye yang dijalankan adalah partisipatif campaign yang menghibur sehingga mampu menciptakan percakapan yang viral. Yang ketiga, penggunaan platform TikTok. Sebagai gambaran saja, sehari sebelum pencoblosan Prabowo mendapat 25 miliar view, sedangkan Ganjar 16 miliar. Tim kampanye paslon Prabowo Gibran ini menyasar milenial dan generasi Z sebagai kalangan yang banyak mengakses TikTok. Yang keempat, penggunaan AI. Teknologi AI ini sangat membantu tim kampanye Prabowo Gibran karena proses kerjanya menjadi jauh lebih cepat dibanding ketika mereka menggunakan cara yang konvensional. Terakhir adalah kesimpulan penelitian. Pertama, personal rebranding Capres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 adalah sosok yang gemoy, lucu, menggemaskan, dan jenaka. Ini jauh atau berbeda sekali dengan branding Prabowo Subianto pada 3 periode Pilpres sebelumnya. Yang kedua, pendekatan strategi komunikasi politik yang diterapkan adalah kreatif entertaining. Lebih banyak hiburannya daripada substansial atau bicara tentang politik atau gagasan-gagasan yang berhubungan dengan politik. Yang ketiga, personal rebranding tersebut memanfaatkan media sosial terutama TikTok. Dan yang keempat, penggunaan teknologi artificial intelligence untuk mendukung personal rebranding Prabowo Subianto tersebut.
Baiklah, demikian tadi presentasi hasil penelitian dengan judul Personal Rebranding Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.